Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Dino Stefan. Kali ini kita akan membahas materi trigonometri, tepatnya pada materi rumus jumlah dan selisih sudut. Materi ini diajarkan di mata pelajaran matematika peminatan kelas 11. Jadi langsung saja kita melangkah ke materinya. Oke, untuk rumus jumlah dan selisih sudut, di sini kita memiliki 6 rumus yang harus kita ingat atau hafalkan ketika mengerjakan soal. Nah, jadi di sini ada rumus sinus, kosinus, dan tangen. Masing-masing terbagi menjadi dua. Ada rumus sin A tambah B, dan ada rumus sin A kurang B. A tambah B sebagai jumlah sudut, dan A kurang B sebagai selisih sudut. Begitu pula untuk cos dan tan. Nah, yang harus kalian ingat di sini adalah masing-masing rumus baik sin, cos, dan tan memiliki pola yang dapat dengan mudah dihafalkan. Untuk sin sendiri, sin A tambah B, rumusnya adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Sedangkan untuk sin A kurang B, rumusnya masih sama, akan tetapi tandanya berubah. Jadi kalau sin A tambah B di sini tandanya positif, maka untuk sin A kurang B tandanya di sini negatif. Sehingga rumusnya adalah sin A cos B kurang cos A sin B. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pola untuk rumus sin adalah sin cos kosin. Saya ulangi, polanya adalah sin cos kosin. Oke, itu dia untuk rumus sinus. Kemudian untuk rumus kosinus, cos A tambah B, rumusnya adalah cos A cos B kurang sin A sin B. Jadi di sini ada berkebalikan tanda. Jadi kalau di sini tandanya positif, di sini berubah menjadi negatif. Nah, jadi berbeda dengan sin. Kalau sinus dia tandanya tetap. Kalau di sini positif, di sini positif. Kalau di sini negatif, di sini juga negatif. Nah, selanjutnya begitu pula untuk cos A kurang B. Jadi rumusnya masih sama. Cos A cos B, tetapi tandanya berubah menjadi tambah. Ya, jadi tambah sin A sin B. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa untuk cos, polanya adalah cos-cos sin-sin. Cos-cos sin-sin. Oke, seperti itu. Terakhir untuk tangen. Jadi untuk tangen A tambah B rumusnya adalah tan A tambah tan B per 1 kurang tan A kali tan B. Sedangkan untuk rumus pengurangannya tan A kurang B polanya masih sama, tetapi tandanya berkebalikan. Jadi tambah jadi kurang, kurang menjadi tambah. Jadi tan A kurang tan B per 1 tambah tan A kali tan B. Jadi seperti inilah pola untuk rumus tangen. Nah, jadi saya ulangi. Untuk sinus, polanya adalah sin cos kosin. Tandanya tetap. Maksudnya kalau di sini positif, di sini tetap positif. Kalau di sini negatif, maka di sini juga negatif. Selanjutnya untuk rumus cos, polanya adalah cos-cos sin-sin. Saya ulangi, cos-cos sin-sin dan tandanya berkebalikan. Jadi kalau di sini tambah berubah menjadi kurang, kalau kurang berubah menjadi tambah. Sedangkan untuk tangen rumusnya adalah tan A plus tan B per 1 kurang tan A kali tan B. Itu untuk penjumlahan, sedangkan untuk pengurangannya polanya sama tetapi tandanya yang berubah. Di sini positif, di sini negatif, di sini negatif, di sini menjadi positif. Nah, jadi apa sih gunanya rumus jumlah dan selisih sudut ini? Jadi sebenarnya rumus jumlah dan selisih sudut ini dapat membantu kita mencari nilai trigonometri untuk sudut-sudut yang bukan merupakan sudut istimewa, tetapi dapat diperoleh dari penjumlahan atau pengurangan dari sudut-sudut istimewa. Nah, secara umum sudut istimewa yang kita miliki adalah ada 0 derajat, kemudian 30 derajat, kemudian 45 derajat, 60 derajat, dan 90
derajat. Nah, jadi secara umum sudut istimewa itu yang ini. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, jadi nanti kita akan mencari nilai trigonometri dari sudut-sudut yang bukan merupakan sudut istimewa, tetapi dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan sudut-sudut istimewa tersebut. Nah, sebagai contoh, tentukanlah nilai dari cos 105 derajat. Ingat, 105 derajat ini bukan merupakan sudut istimewa, tetapi kita dapat ubah menjadi penjumlahan atau pengurangan sudut-sudut istimewa. Oke, coba kita cek. 105 derajat itu kita dapat ubah menjadi 60 derajat ditambah 45 derajat. Nah, jadi cos 105 derajat setara dengan cos 60 derajat ditambah 45 derajat. Nah, jadi sudah berbentuk cos A tambah B, di mana A-nya adalah 60 derajat dan B-nya adalah 45 derajat. Sehingga jika kita gunakan rumus sebelumnya, maka pola untuk cos adalah cos-cos, sin-sin, tandanya berkebalikan. Oke, jadi cos 60 cos 45 tambah jadi kurang sin 60 sin 45 derajat. Tinggal kita cari satu persatu. Cos 60 sama dengan 1/2 dikali dengan cos 45 sama dengan 1/2 akar 2 kurang sin 60 sama dengan 1/2 akar 3 dikali dengan sin 45 sama dengan 1/2 akar 2. Oke, kita kalikan. 1/2 dikali 1/2 akar 2 sama dengan 1/4 akar 2 kurang 1/2 dikali 1/2 1/4 akar 3 dikali akar 2 sama dengan akar 6. Atau kalau kita sederhanakan 1/4-nya kita keluarkan, kita peroleh 1/4 akar 2 kurang akar 6. Jadi ternyata nilai dari cos 105 derajat sama dengan 1/4 kali akar 2 kurang akar 6. Jadi seperti itu. Nah, kalian bisa mencoba kombinasi sudut istimewa yang lain. Sekarang saya minta coba kalian mengerjakan tangen 15 derajat. Oke, silakan dikerja sebagai latihan dan coba jika kalian sudah mendapatkan jawabannya, kirim di kolom komentar supaya saya akan cek apakah jawaban kalian sudah benar atau masih perlu diperbaiki. Oke, jadi sekarang kita akan melangkah ke contoh soal terkait dengan materi rumus jumlah dan selisih sudut. Oke, kita melangkah ke soal pertama. Jadi di sini diketahui tangen alfa sama dengan 1 dan tangen beta sama dengan 1/3 dengan alfa dan beta sudut lancip. Maka nilai sin alfa kurang beta adalah titik-titik. Nah, jadi di sini yang diminta adalah sin alfa dikurang beta. Ingat, untuk sin polanya adalah sin cos sin, tandanya tetap. Jadi sin alfa cos beta kurang cos alfa sin beta. Nah, jadi inilah rumus dari sin alfa kurang beta. Nah, yang menjadi masalah adalah nilai sin alfa, cos beta, cos alfa, dan sin beta kita belum ketahui. Yang kita ketahui itu baru tangen alfa dan tangen beta. Jadi, kita perlu mencari nilai sin dan cos dari masing-masing alfa dan beta ini. Nah, jadi caranya bagaimana? Jadi, untuk mencarinya, kita dapat menggunakan bantuan segitiga siku-siku. Jadi, kita mulai dari tangen alfa sama dengan 1, kita buat segitiga siku-sikunya. Oke, kurang lebih seperti ini. Di sini alfa. Oke, ingat dalam segitiga siku-siku tangen itu rumusnya adalah desa atau depan per samping. Depan per samping. Karena di sini 1 supaya berbentuk pecahan, kita ubah saja menjadi 1/1. Jadi sisi depannya adalah 1, sisi sampingnya adalah 1. Oke, kita masukkan di sini. Sisi depan sudut berarti sisi yang ini.
Sisi samping sudut adalah sisi yang ini. Nah, untuk mencari sisi miring ini, kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Jadi ini sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Nah, jadi kita sudah mengetahui sisi segitiganya. Sekarang kita dapat mencari nilai sin alfa dan cos alfa. Oke, sin alfa rumusnya adalah depan per miring atau demi, depannya 1, miringnya akar 2, seper akar 2, dan cos alfa rumusnya adalah sami, sampingnya adalah 1, miringnya adalah akar 2, seper akar 2. Tapi sebelum itu kita harus perhatikan, alfa itu sudut lancip, ya kan? Jadi di sini alfa dan beta itu sudut lancip. Nah, ini menjadi perhatian karena ini akan menentukan kuadran dari sudut alfa dan beta. Ingat, kalau sudut lancip berarti dia itu terletak di kuadran 1. Nah, jadi baik alfa maupun beta terletak di kuadran 1 karena merupakan sudut lancip. Sudut lancip itu kisarannya adalah dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, itu kuadran 1. Nah, karena mereka di kuadran 1, maka sinus, kosinus, dan tangennya semua bernilai positif. Jadi ini di sini tandanya positif, di sini tandanya juga positif. Ini menjadi perhatian, mengapa? Karena ketika soalnya mengatakan sudut tumpul, maka sudut tumpul itu terletak di kuadran 2. Sedangkan kuadran 2 ada nilai cos dan tangen yang bernilai negatif. Jadi nanti harus beri tanda negatif di sini kalau memang dia itu sudutnya tumpul. Tapi karena di sini sudut lancip, maka semuanya sudah bernilai positif. Oke, lanjut untuk beta. Jadi tangen beta sama dengan 1/3, berarti depannya 1, miringnya 3. Kita buatkan lagi segitiga siku-sikunya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Ini beta, depan sudutnya itu 1 dan sisi, desa maksudnya, bukan demi, desa. Oke, sampingnya adalah 3. Nah, maka untuk mencari sisi miringnya kita gunakan lagi teorema Pitagoras. Jadi sini akar 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 10. Sehingga sin betanya sama dengan depan per miring, depannya 1, miringnya akar 10, cos betanya adalah samping per miring, sampingnya 3, miringnya akar 10, dan semuanya bernilai positif karena terletak di kuadran 1. Oke, kita sudah mendapatkan nilai sin, cos baik untuk alfa dan beta. Sekarang tinggal kita masukkan ke yang ditanyakan. Sin alfa sama dengan 1/2 dikali dengan cos beta sama dengan 3/10 kurang dengan cos alfa sama dengan 1/2 dikali sin beta sama dengan 1/10. Oke, jadi tinggal disederhanakan. 1 dikali 3, 3/2 dikali akar 10, akar 20, kurang 1 dikali 1, 1/2 kali akar 10, akar 20. Nah, di sini tinggal kita melakukan penyederhanaan saja. Penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita kurangkan 2/20. Kita rasionalkan, kali akar 20/akar 20. 2 kali akar 20, 2 akar 20 per akar 20 kali akar 20 sama dengan 20. Akar 20 yang ini ternyata kita bisa pecah menjadi akar 4 dikali akar 5. Berarti 2 akar 5. Berarti 2 kali 2 akar 5 sama dengan 4 akar 5 per 20. 4/20 sama dengan 1/5. Di 1/5 akar 5. Jadi jawaban yang benar adalah opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam suatu segitiga ABC diketahui cos A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan 5/13. Nilai dari sin sudut C sama dengan titik-titik.
Nah, kita perhatikan bahwa karena di sini kita mempunyai segitiga ABC, maka yang harus kita ingat adalah jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Nah, jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, di sini karena yang kita minta adalah sin sudut C, maka kita cari sudut C-nya terlebih dahulu. Jadi sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A kita pindah ruaskan menjadi negatif sudut A, sudut B kita pindah ruaskan menjadi negatif sudut B. Atau kita nyatakan menjadi 180 derajat, minusnya kita keluarkan dalam kurung sudut A ditambah sudut B. Nah, sudut C sama dengan 180 derajat kurang sudut A tambah sudut B. Jadi, jika kedua ruaskan kita beri sinus, berarti sinus sudut C sama dengan sinus 180 derajat dikurang sudut A ditambah sudut B. Nah, jadi ini sudah berbentuk rumus sinus. Nah, ingat, untuk mencari ini kita gunakan rumus jumlah dan selisih sudut. Untuk sin rumusnya adalah sin cos. Kosin tandanya tetap. Nah, jadi supaya kalian bisa membedakan, di sini kita tandai dulu. 180-nya kalian anggap sebagai A dan sudut A tambah B-nya kalian anggap sebagai B. Nah, berarti kalau kalian masukkan, kalian peroleh sin 180 cos sudut A tambah sudut B dikurang karena tandanya tetap cos 180 sin sudut A tambah sudut B. Oke, tinggal kita uraikan. Sin 180 itu sama dengan 0. 0 dikali cos A tambah B sama dengan 0. Kurang cos 180 itu sama dengan negatif 1. Berarti negatif 1 kali sin sudut A tambah sudut B. Nah, ini sama dengan negatif ketemu negatif positif. 1 kali sin A tambah B sama dengan sin sudut A tambah sudut B. Nah, ternyata dia kembali ke bentuk jumlah sudut. Berarti kita uraikan lagi dengan menggunakan rumus yang ada. Jadi sin A tambah B rumusnya adalah sin cos, tandanya tetap, cos sin. Oke, jadi inilah tujuan kita. Tujuan kita adalah mencari sin sudut A cos sudut B ditambah cos sudut A sin sudut B. Nah, yang menjadi masalah pada soal yang kita ketahui itu baru nilai cos sudut A dan cos sudut B. Kita belum mengetahui sin sudut A dan sin sudut B. Nah, jadi dengan menggunakan cara yang sama seperti soal nomor 1, kita dapat mencari dengan menggunakan bantuan segitiga siku-siku. Oke, jadi kita mulai dari cos sudut A sama dengan 3/5. Kalau kita buatkan segitiga siku-sikunya, ini sudut A. Ingat, cos itu sami, samping per miring. Sampingnya 3, miringnya 5. Nah, jadi untuk mencari sisi ini, kita gunakan teorema Pitagoras, berarti akar dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 25 kurang 9 sama dengan 16. Akar 16 sama dengan 4. Oke, sehingga sin sudut A itu sama dengan demi. Depannya 4, miringnya 5. Oke, kita lanjut. Di cos sudut B sama dengan 5/13. Berarti sampingnya 5, miringnya 13. Kita buatkan lagi segitiga siku-sikunya. Sudut B, sampingnya 5, miringnya 13. Untuk mencari sisi ini kita gunakan teorema Pitagoras lagi. Berarti akar 13 kuadrat kurang 5 kuadrat. 13 kuadrat 169 kurang 5 kuadrat 25. Berarti 144. Akar 144 sama dengan 12. Sehingga sin sudut B sama dengan
depan per miring, depannya 12, miringnya 13. Oke, kita sudah mendapatkan semua komponen yang kita butuhkan. Sehingga kita masukkan di sini sin sudut A sama dengan 4/5 dikali dengan cos sudut B sama dengan 5/13 ditambah dengan cos sudut A sama dengan 3/5 dikali sin sudut B sama dengan 12/13. Kita uraikan 4 kali 5 20 per 5 kali 13 65 ditambah 3 kali 12 sama dengan 36 per 5 kali 13 65. 20 tambah 36 56 per 65. Jadi jawaban yang benar adalah opsi A. Kita lanjut di soal nomor 3. Diketahui alfa kurang beta sama dengan 1/3 V. Sin alfa kali sin beta sama dengan 1/4 dan alfa dan beta merupakan sudut lancip. Sudut lancip berarti mereka terletak di kuadran 1. Nilai dari cos alfa tambah beta sama dengan titik. Oke, yang kita cari adalah cos alfa tambah beta. Ingat rumus cos adalah cos sin sin. Tandanya berlawanan. Pada soal yang diketahui baru nilai sin alfa kali sin beta. Cos alfa cos betanya kita belum ketahui. Jadi kita harus cari terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita manfaatkan alfa kurang beta sama dengan 1/3 V. Oke, jadi perhatikan kalau alfa kurang beta sama dengan 1/3 V, kita bisa memberi cos di kedua ruas. Jadi kita coskan kedua ruas. Jadi cos alfa kurang beta sama dengan cos 1/3 V. Nah, dari sini kita bisa uraikan cos alfa kurang beta. Ingat polanya cos sin sin tetapi tandanya berlawanan. Jadi tambah. Cos 1/3 V, kalau masih bingung V itu berapa? V itu 180 derajat, berarti 1/3 kali 180 derajat sama dengan 60 derajat. Berarti cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu langsung saja kita tulis 1/2. Sehingga cos alfa cos beta ditambah sin alfa kali sin beta itu sama dengan 1/4. Nah, sehingga cos alfa cos beta sama dengan 1/4-nya kita pindah ruaskan sama dengan 1/4. Jadi ternyata nilai cos alfa cos betanya sama dengan 1/4. Sehingga jika kita masukkan di sini kita peroleh 1/4 dikurangi dengan 1/4 sama dengan 0. Ya, jadi jawabannya adalah opsi E. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini untuk materi rumus jumlah dan selisih sudut. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.